Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel MD Tresno. Di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial cara memperkuat sinyal WiFi jarak jauh di Android ini tanpa aplikasi teman-teman ya. Nah, caranya begini teman-teman ya. Saya akan tunjukkan. Pertama kita connect dulu ke sebuah WiFi teman-teman ya. Jadi di sini saya punya sebuah WiFi yang ingin saya tingkatkan kualitas sinyal WiFi-nya biar bisa digunakan dalam jarak yang lebih jauh teman-teman. Nah, saya akan konekkan dulu ke router ya. Di sini pakai yang TP-Link teman-teman ya. Kalau di video sebelumnya itu pakai yang merek Tenda teman-teman. Ini yang pakai merek TP-Link. Ini biar connect dulu, kita tunggu. Oke, kita masukkan passwordnya dulu ya. Oke, langsung kita konekkan dulu di sini. Nah, ini sudah connect teman-teman ya. Nah, teman-teman, jadi ini untuk TP-Link yang saya gunakan tuh serinya itu gampang banget, mudah banget. Ini adalah seri dari router TP-Link yang paling banget paling banyak dipakai ya, paling banyak digunakan ya. Jadi kalau kita cek di Tokopedia. Nah, sini teman-teman ya. Nah, di sini saya akan ketikkan TP-Link aja. Nah, ini teman-teman ya, sudah muncul. Jadi ini router TP-Link yang saya gunakan ya. Ini dia. Ini router murah, banyak banget yang pakai ya teman-teman ya. Nah, ini dia ya, kurang lebih ini harganya di 165 ribuan ya teman-teman ya. Ini router termurah ya yang bisa kita dapatkan ya, dan paling banyak dipakai. Jadi di sini setelah kita connect ke sebuah routernya teman-teman, kita harus cek ya dia alamat IP-nya tuh defaultnya berapa ya, seperti itu teman-teman ya. Biasanya kalau TP-Link itu dia alamat router defaultnya itu seperti itu teman-teman, 92.168.30.1. Nah, ini biasanya alamat routernya seperti ini teman-teman ya. Ini kita langsung konekkan aja. Nah, ini dia TP-Linknya ya. Nah, untuk username dan password biasanya default pakainya admin teman-teman. Tinggal dimasukkan saja di sini. Kalau kita tinggal login aja. Oke teman-teman ya, ini sudah masuk. Nah, jadi di sini di router TP-Link ini untuk memperkuat sinyalnya itu kita bisa masuk ke bagian wireless ya. Nah, di sini teman-teman ya, kita setting dulu pada bagian wireless setting ini, di bagian basic ini teman-teman, jadi basic. Nah, untuk channelnya ini bebas ya, teman-teman mau pakai yang berapa tuh bebas, atau mau di setting auto aja tuh juga. Nah, teman-teman tuh sebenarnya harus tahu ya, di sekitar teman-teman tinggal itu ada WiFi apa aja. Nah, di situ kan bisa dilihat tuh dia pakai channel berapa. Nah, kita pakai channel yang jarang teman-teman, jarang dipakai ya di sekitar kita, sehingga nanti bisa mendapatkan kualitas sinyal yang bagus teman-teman. Ini ada pilihannya 1 sampai 13, atau kalau mau gampang pakai yang auto. Jadi nanti router itu sendiri yang akan menyesuaikan bagusnya dipakai channel berapa. Lalu di sini untuk channel width-nya ini teman-teman bisa pakai yang besar ya, di 40 MHz ya. Kalau pakai 20 MHz ini nanti biasanya untuk kualitas sinyal WiFi-nya ya kurang bagus ya, seperti itu ya. Cuma sesuai kebutuhan juga. Kalau pakai yang 40 MHz ini sinyalnya lebih penuh, seperti itu teman-teman. Nanti pengaruh ke kecepatan koneksi internetnya teman-teman, seperti itu. Nah, pastikan seperti ini, lalu nanti teman-teman bisa langsung disimpan saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian wireless advanced di sini. Nah, ini yang paling penting teman-teman ya. Jadi di router itu ada yang namanya transmit power. Ini seberapa kuat kita ingin router kita itu memancarkan sinyal WiFi-nya. Nah, biasanya ada 3 ya. Ada high, ini yang kualitasnya paling tinggi, atau middle, tengah, atau low yang paling bawah. Ya, ini pengaruh pada jarak pancarannya teman-teman ya. Nah, kalau low ini berarti jarak pancarannya rendah, dekat aja teman-teman ya. Misal mungkin teman-teman pakai router ini di kos ya, atau di kamar ya, dan hanya khusus digunakan di situ aja, nggak lebih sampai keluar kos, sampai keluar rumah, sampai di taman halaman ya, maka teman-teman bisa pakai pilihan low. Cuman kalau mau
dapat sinyal terus penuh di sekitar kos, di sekitar rumah seperti itu ya, bisa pakai pilih yang high. Nah seperti itu teman-teman. Nah sebenarnya untuk defaultnya kalau untuk router TP-Link biasanya dia pilihannya high teman-teman ya, seperti itu. Beda kalau sama router yang kelas di atasnya, itu bisa lebih advance lagi. Memang benar-benar kualitas sinyal berbeda. Seperti yang di video sebelumnya yang di router tenda itu ya, dengan judul video yang sama seperti ini, pakai router tenda itu memang kualitasnya beda teman-teman, karena harga routernya juga beda. Nah apakah meningkatkan kualitas pancaran sinyal WiFi ini akan lebih boros listriknya? Nggak ngaruh sih teman-teman ya, nggak ngaruh ya. Jadi ya berapa sih perbedaannya, paling 1000-2000 lah ya, nggak ngaruh banget teman-teman, itu sebulan. Jadi lalu apakah membuat routernya ini jadi cepat rusak atau bagaimana? Nah ini tergantung juga teman-teman ya. Jadi yang namanya elektronik itu macam-macam banget kondisinya ya. Dari bawaan pabrik bisa aja memang udah kualitasnya jelek ya, atau malah bagus teman-teman. Nah untuk router yang TP-Link ini saya sudah pakai lama banget dan ini masih normal-normal aja teman-teman ya, nggak ada masalah dipakai hack seperti ini. Cuman ini memang tidak saya gunakan untuk kebutuhan yang penting ya seperti itu. Karena begini teman-teman, kalau menggunakan router yang di harga seperti ini, harga segini, itu tidak bisa mencukupi kebutuhan teman-teman yang dimana di rumah itu ada banyak perangkat device yang connect ke satu router ya. Nanti kalau pakai router ini tuh kewalahan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen sinyalnya bagus, kualitas internetnya juga bagus, cepat ya, lalu banyak device atau perangkat yang connect ke sebuah router, maka teman-teman harus pakai router yang memiliki prosesor dan RAM ya, seperti itu. Ada yang sudah dual core, ada yang RAM-nya udah 128 mega ya. Itu biasanya router di kelas harga 500 ribuan aja itu udah bagus teman-teman ya. Nah nanti kalau teman-teman misalnya pakai contohnya pakai apa ya, pakai IndiHome ya misalnya, pakai IndiHome itu 100 mega ya, belum tentu pakai router bawaan IndiHome-nya itu dapat segitu teman-teman. Karena router yang kita pakai ini itu pengaruh banget ya. Jadi kualitas dan harga router itu sendiri itu pengaruh banget pada kecepatan internetnya, jangkauan ya, sinyal wifi-nya berapa jauh itu bisa ya disetting benar-benar tembus tembok ya, benar-benar tembus dinding, itu pengaruh teman-teman ya. Karena ada teknologi yang ditambahkan di situ. Tapi pakai TP-Link router ini aja, ini biasanya udah cukup buat lingkungan rumah, itu udah cukup teman-teman ya. Apalagi kalau yang connect itu ya nggak banyak lah. Jadi kalau pakai router ini menangani bandwidth itu 50 MB aja itu udah ya masih cukup lah, masih bisa seperti itu teman-teman ya. Contohnya di sini saya pakai koneksi internet di sini ya. Kita coba buka speed test. Nah saya pakai ini, kita buka ini aja ya, aplikasi website ya. Oke, nah ini dia menangani bandwidth 20 mega aja masih gak masalah teman-teman ya. Nah nih ya, dimentokkan di 20 mega dia nggak masalah. Saya pernah coba pakai router ini ya, dengan lokasi yang berbeda-beda, maksudnya HP ada yang saya taruh dekat di router, ada yang jauh ya. Saya coba hampir 10 perangkat connect secara berbarengan teman-teman ya, itu nggak ada masalah teman-teman ya. Connect ke YouTube ya buat download itu nggak ada masalah ya. Nanti dia menyesuaikan secara otomatis. Nah di sini juga sebenarnya ada manajemen bandwidthnya yang bisa disesuaikan teman-teman. Cuman kalau untuk penggunaan seperti ini sih saya loss aja gitu. Jadi yang memang harus cepat dapat cepat. Nah yang penting teman-teman adalah pada kualitas sinyal wifi-nya tadi di sini. Nah ini dia ya. Nah teman-teman silakan, jadi kalau ingin memperkuat sinyal wifi dari router yang sudah digunakan, teman-teman tuh sebenarnya tinggal cek pada bagian ini aja, wireless advanced ya. Ya intinya di bagian wireless ini cari menu ini ya, transmit power teman-teman ya. Cari bagian transmit power ya. Nah kalau belum disetting high, silahkan setting di high lalu disimpan. Nah nanti itu ada perbedaannya ya teman-teman, antara 1 sampai 2 bar, tergantung juga kualitas dari router yang digunakan teman-teman.